وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad siang 26 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Marhaban ya Ramadan, bulan penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid As-Salam yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah, dan merupakan kebiasaan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan setiap kali memasukinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, fihi laylatun khairun min alfi syahr, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah." Yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, sungguh dia benar-benar merugi. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini membahas tentang Ramadan adalah bentuk penyambutan kita
terhadap Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, dan mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna hadha asyhara qad hadarakum. Telah suatu saat telah masuk bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Kemudian lanjutan hadisnya, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalam bulan tersebut terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan, dan tidak ada seorang pun yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut kecuali orang yang benar-benar merugi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan secara khusus, dan tidak pernah ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut sebuah bulan dengan sukacita kecuali beliau menyambut bulan Ramadan. Maka apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyambut bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Taib. Kemudian timbul pertanyaan, dengan apa seorang muslim menyambut bulan Ramadan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama, kita sambutnya dengan sukacita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan sukacita, memberitahukannya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian bersukacita dengan hal tersebut. Dan seseorang muslim diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Maka wajib kita untuk bergembira. Seseorang diberikan kesempatan merasakan bulan yang penuh dengan berkah ini lebih baik daripada harta yang dikumpulkan, lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Allah tadi berfirman dalam surat Yunus ayat 56, qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ahibati fillah, itu sikap yang pertama. Bahkan para ulama mengatakan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau mengatakan hadzal hadis aslun fi babi tahniati dukhulir Ramadan. Hadis ini adalah dasar hukum bolehnya membuat ucapan selamat untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka sebarkan di tengah
kaum muslimin, bahkan di tengah manusia, sebarkan ke alam semesta bahwa kaum muslimin bergembira, bersukacita mau memasuki Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Sebarkan selamat datang Ramadan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Buat spanduk-spanduk yang mempunyai keluasan rezeki, buat di spanduk-spanduk besar di kota-kota, buat bergembira, bersukacita masuki bulan Ramadan. Di depan masjid-masjid, di kampung-kampung, di kantor-kantor, buat selamat datang Ramadan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Kami kaum muslimin bersukacita dengan datangnya Ramadan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Yang pintar membuat status, sebarkan status menyambut bulan Ramadan. Yang pintar membuat flyer-flyer, desain grafis, video-video, dan seterusnya, sebarkan. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan datangnya Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Dan tetapi saya ingin ingatkan, tidak perlu juga dengan memakai foto, apalagi dengan istrinya, kami sekeluarga menyampaikan selamat datang Ramadan mubarak, bulan penuh berkah, 1444 Hijriah. Karena wajah istrimu banyak yang menonton nantinya. Maka laki-laki harus mempunyai rasa cemburu di dalam dirinya. Jangan sampai aurat keluarganya ditonton oleh orang banyak. Ini poin yang pertama. Sambutlah Ramadan dengan sukacita. Sambutlah Ramadan dengan riang gembira. Dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Ini kita ambil pelajaran, salah satu persiapan seorang muslim memasuki Ramadan adalah harus belajar tentang Ramadan. Apa saja seluk-beluk Ramadan yang penuh dengan berkah ini harus dipelajari, sehingga ia masuk ke dalam bulan Ramadan memang benar-benar mendapatkan keberkahan Ramadan. Tidak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, raghima anfu rajulin dakhala Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Raghima anf, hidung seseorang tersungkur ke tanah, terkena batu dan pasir. Kata para ulama, ini menunjukkan bahasa kiasan orang Arab. Artinya dzalla wa khaziya, dia hina, dia rugi, dia sengsara. Seorang yang memasuki bulan Ramadan lalu dia lewati bulan Ramadan tersebut sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu. Ini disebabkan karena gara-gara sebagian orang
masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak mempelajari Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, persiapan yang kedua memasuki bulan Ramadan, kita mengangkat tema marhaban ya Ramadan mubarak. Selamat datang wahai Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Persiapan yang kedua menyambut Ramadan, mengenal sebaik-baiknya tentang Ramadan. Ada apa di balik Ramadan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan nama satu-satunya bulan dari bulan-bulan qamariyah di dalam Al-Qur'an? Tidak pernah ada nama bulan kecuali nama Ramadan yang disebutkan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan ini? Tidak pernah ada hadis sahih satupun yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan kecuali bulan Ramadan. Ada apa di balik Ramadan? Sehingga saat kita mau memasuki bulan Ramadan, hari malam pertama bulan Ramadan, kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan. Tidak pernah ada dalam hadis sahih sebuah bulan malam pertamanya sangat luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Wa yunadi mudadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Tidak pernah ada ini di selain Ramadan. Jika pada malam pertama bulan Ramadan, maka para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dibelenggu, diikat dengan rantai. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Lalu ada suara yang berseru, "Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, yang ingin pahala yang besar dari Allah, sambut bulan Ramadan. Sekarang waktunya mendapatkan pahala yang besar. Wahai orang-orang yang masih melakukan maksiat, cukupkan Anda sekarang masuk ke dalam bulan ampunan." Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Tidak pernah ada bulan yang seistimewa seperti Ramadan. Sayyidus syuhur, pemimpin bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Maka persiapan yang kedua, sebagaimana sudah saya sebutkan, harus mengenal betul apa itu Ramadan, sehingga kita benar-benar mendapatkan keberkahan Ramadan tadi. Dan keberkahan artinya adalah kathratul khairi wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Garis bawahi kata-kata ini, terus bertambah. Saya ingin disclaimer sekarang sebelum saya lanjutkan kajian saya. Apa yang saya sebutkan sekarang, masukkan di dalam qalbu yang paling dalam, jadikan keyakinan, kemudian amalkan tahun ini, lalu setelahnya wariskan kepada anak cucu. Mudah-mudahan dengan itu saya sebagai pendakwah berharap amal diterima oleh Allah SWT. Apa itu?
Diambil dari kata berkah tadi. Berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Maka Ramadan bulan mubarak yang penuh dengan berkah, berarti kebaikannya banyak dan terus bertambah. Berarti, ini perhatikan, ini yang saya sampaikan, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya 10 hari terakhir. Puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhirnya. Maka jangan lengah di 10 hari terakhir. Yang kebiasaan 10 hari terakhir malah santai-santai, malah sudah tidak ada lagi aroma-aroma Ramadan, harus dirubah. Yang 10 hari terakhir malah sibuk dengan baju baru, makanan, minuman. Maka itu konsep menghadapi Ramadan harus dirubah. Bayangkan Sayyidu waladi Adam, manusia, pemimpin manusia, Khalilur Rahman, manusia kekasih Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, sahibus syafa'atil uzma, pemilik syafaat yang paling agung yang pernah ada di atas muka bumi kelak di hari kiamat, awwalu mustaftih babil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di 10 hari terakhir diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 malam terakhir, 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malam, begadang semalaman suntuk untuk beribadah kepada Allah, membangunkan anak istri agar beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mengikat tali sarung agar semangat beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah sungguh-sungguh lebih daripada malam-malam lainnya jika sudah masuk 10 malam terakhir. Maka puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 malam terakhirnya. Tanamkan itu dalam qalbu, amalkan tahun ini, wariskan itu kepada anak cucu. Rubah kebiasaan keluarga yang 10 hari terakhir, 10 malam terakhir sibuk di pasar, sibuk di tempat-tempat perjual beli, sibuk di supermarket, mengisi rumah dengan makanan, minuman, masakan, baju baru. Apalagi baju baru pas dibeli ternyata kekecilan, kembalikan lagi, pas kembalikan tokonya tutup. Habis waktu. Habis waktu hanya untuk baju hanyar. Kalau perlu nungkar, wah ini juga bajunya. Ada yang nyeletuk, Ustadz, berarti bukan baju hari raya itu, baju bulan Sya'ban, tesarah pian. Yang penting 10 malam terakhir jangan ada yang leha-leha, santai-santai. Puncak keberkahan Ramadan. Bahkan tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum.
yang tidak mendapatkan kesempatan beribadah tepat dengan Lailatul Qadar, seakan-akan dia diharamkan dari seluruh kebaikan, seakan-akan dia tidak masuk Ramadan. Kembali kita kepada permasalahan berkah. Berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Semakin mau berakhir, semakin bertambah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita ingin mempelajari apa itu Ramadan sehingga kita bisa benar-benar bersikap yang terbaik sesuai diridhai oleh Allah, sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, tidak ada pada selainnya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Untuk apa kita meyakini itu? Bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Kenapa harus meyakini itu? Agar kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan pengagungan terhadap bulan tersebut. Oh, ini bukan bulan sembarangan. Ini bulan agung, bulan mulia. Ini bukan bulan biasa. Ini bukan bulan yang sembarangan. Allah dan Rasulnya saja mengagungkan bulan Ramadan. Untuk kita mengagungkan bulan Ramadan, maka kita harus meyakini bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Pahala dan kebaikannya banyak dan terus bertambah sampai detik terakhir dari bulan ini. Taib. Kalau ditanya, apa Ustadz keberkahan Ramadan? Yang pertama, keberkahan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, diberikan kepada Rasulullah yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan pada bulan yang mulia yaitu Ramadan, di malam yang paling mulia yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Maka salah satu keberkahan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya yang menunjukkan bahwasanya dengan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Beliau mengatakan yamdahullahu ta'ala syahras siyam min baini sairis syuhur. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa dibandingkan bulan-bulan yang lain bi an ikhtarahu li inzalil Qur'anil azim fihi. Karena Allah telah memilih untuk bulan Ramadan sebagai penurunan Al-Qur'an yang agung di dalamnya. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua,
Ramadan bulan yang penuh dengan berkah karena di dalamnya dibuka pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Dibelenggu dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi yang saya sebutkan tadi. Lalu apa istimewanya? Kalau dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, apa istimewanya? Maka para ulama di antaranya dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun, yadullu ala kathrati sawabi syiamis sahri Ramadan wa qiyamihi wa annal amala fihi yuaddi ilal jannah, menunjukkan kepada banyaknya pahala atas puasa Ramadan dan tarawihnya, dan bahwa beramal di dalamnya menghantarkan ke dalam surga. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Dengan dibukanya pintu surga, maksud darinya adalah banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, berlipat-lipat pahalanya. Lalu maksud ditutup pintu neraka yang menunjukkan kepada keberkahan Ramadan apa? Yuridu bidzalika kathratu al-ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Yang dimaksud dengan ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada yang terbuka kecuali tidak ada yang terbuka satu pintu pun, maksudnya adalah banyaknya maghfirah dalam bulan Ramadan, banyaknya pemaafan atas dosa-dosa di dalam bulan Ramadan. Ini adalah keberkahan Ramadan, ya, jangan disia-siakan. Makanya saya katakan di awal tadi, hati-hati masuk Ramadan karena tidak tahu apa hakikat Ramadan, akhirnya lewat bulan Ramadan daripadanya belum diampuni dosanya. Aneh kan? Bulan ampunan, maghfirah, tetapi tidak dapat maghfirah, malah dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan Ramadan dilihat dari diikat dengan rantai. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, yadullu dzalika ala qillatil 'asin. Ini menunjukkan kepada sedikitnya yang bermaksiat. Kenapa? Karena syaitan dan para pemimpin jin diikat dengan rantai, meskipun masih ada yang bermaksiat. Nah, apa maksiat yang paling terlihat jelas saat siang hari bulan Ramadan? Taulah pian. Yang tidak berpuasa. Jadi kalau ditanya, Ustaz, mengapa masih banyak maksiat di dalam bulan Ramadan, bahkan terlihat jelas, padahal jinnya dan syaitannya diikat dengan rantai? Maka bisa dijawab, itulah syaitannya. Kan ada syaitan dari manusia, ada syaitan dari bangsa jin. Taib. Itu keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat tarawih pada malam hari di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam, salat malam pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang dan yang telah lalu.
Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, mengerjakan salat Jumat kepada Jumat yang lainnya, mengerjakan bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lainnya adalah menghapuskan dosa di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Ramadan yang ketiga, Ramadan bulan ampunan. Apa ampunan dalam bahasa Arab? Maghfirah. Apa arti maghfirah? Ada 3. Nih, masukkan ke dalam hati agar kita semangat benar-benar ingin dapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Maghfirah yang pertama adalah ditutupi aib dosa. Karena arti maghfirah diambil dari kata-kata ghufrun, ghain fa ra, yang artinya adalah penutup. Maka ketika orang berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, wahai Allah berikan aku maghfirah, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, itu sebenarnya dia meminta kepada Allah agar buruk, bau busuk, aib dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar abah umak kita setelah meninggalnya di dalam kuburnya tidak tercium bau busuk aib dosanya. Alangkah indahnya maghfirah. Yang kedua, arti maghfirah adalah dihapuskan dosanya, artinya siksanya di akhirat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yaghfiru, memberikan maghfirah atas dosa-dosa seluruhnya. Maksudnya siksanya dihapus. Mungkin tulisan catatan amalnya masih ada, tapi di akhirat tidak dapat siksanya. Arti maghfirah yang kedua. Arti maghfirah yang ketiga adalah digantikan dosa dengan pahala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 70-an. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang pahalanya diganti oleh Allah dengan dosanya diganti oleh Allah dengan pahala. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi maghfirah. Itulah 3 dari kata maghfirah. Dan Ramadan bulan maghfirah. Hati-hati jangan sampai tidak dapat maghfirah di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, pertama, bulan penuh dengan berkah karena Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, karena dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Yang ketiga, bulan maghfirah. Yang keempat, keberkahan Ramadan, bulan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat puasa dan Ramadan itu dari mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Pada ayat 186 Allah menyebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Ini ayat Al-Baqarah 186 adalah ayat-ayat tentang puasa. Seakan-akan Allah memberikan isyarat bahwa Ramadan syahru ijabatid du'a. Ramadan bulan pengabulan doa, dan ini keberkahan Ramadan.
Maka banyak-banyaklah berdoa nanti dalam bulan Ramadan. Yang kelima, Ramadan adalah bulan dibebaskannya hamba-hamba dari api neraka. Sebelumnya ada hadis yang berbunyi likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba di dalam bulan Ramadan mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. Ini keberkahan Ramadan, bulan pengabulan doa. Kemudian tadi saya katakan Ramadan bulan hamba-hamba dibebaskan dari api neraka. Apa maksudnya dibebaskan dari api neraka? Artinya kalau bulan Ramadan tahun ini si fulan ini dibebaskan dari api neraka lalu dia meninggal, maka tidak ada lain tempatnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli fitr." Fi kulli fitr wa dzalika fi kulli laila. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap waktu berbuka dan itu setiap malam. Maka ini bantahan, hadis ini bantahan terhadap yang mengatakan bahwa 10 hari terakhir itqun minan nar. Pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala hanya ada di 10 hari terakhir, tidak. Dari mulai awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keberkahan Ramadan adalah di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dan jangan main-main, Pak, dengan keberkahan Lailatul Qadar. Makanya saya katakan tadi sebagai disclaimer, sepuncak keberkahan Ramadan ada pada 10 malam terakhir Ramadan, karena di dalamnya salah satu malamnya dan cuma satu malam dan cuma ada di 10 malam terakhir Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain, tidak ada di 10 malam pertama, di 10 malam kedua, hanya ada di 10 malam terakhir dan cuma satu malam terdapat Lailatul Qadar. Kalau belum tergugah apa sih Lailatul Qadar, maka perhatikan. Yang pertama, keagungan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Lailatul Qadar dengan kata wa ma adraka. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau bagaimana agungnya Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan jika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran wa ma adraka faqad a'lamah. Jika Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa ma adraka, maka itu berarti Allah telah memuliakan, mengagungkan sesuatu tersebut. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka ma apa lagi? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Al-Hutamah, wa ma adraka ma. Banyak ayat Al-Quran wa ma adraka ma, wa ma adraka. Itu maksudnya Allah mengagungkan malam tersebut. Kemudian yang kedua, Rasul Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Perhatikan baik-baik. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Saya akan bacakan tafsiran dari Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau ini ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Maksud dari Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang pertama, qala Abul Aliyah, qala aktsarul mufassirin, al-amal fiha khairun min al-amali fi alfi syahr alladhi laysa fihi Lailatul Qadar. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Lebih baik daripada beramal 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Istimewanya dari mana? Umur kita saja enggak sampai seperti itu. Umur kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sedikit yang lebih daripada itu. Sedikit yang lebih daripada itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, umur kita saja tidak sampai daripada 83 tahun 4 bulan. Ini beramal
bertepatan pada Lailatul Qadar mendapatkan pahala lebih baik daripada beramal 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini penafsiran yang pertama. Jangan remehkan Lailatul Qadar. Yang kedua, penafsiran yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kata Imam Al-Qurtubi, qila bil alfi syahr ana bi alfi syahr jami'ad dahr lianna al-araba taqulu al-alfa fi ghayatil asya'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Baqarah, yawaddu ahadum law yu'ammaru alfa sanah. Orang Arab mengatakan kata 1000 itu untuk menunjukkan sesuatu puncak yang paling tinggi. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud 1000 bulan di sini bukan 1000 bulan 83 tahun 4 bulan, tetapi yang maksudnya adalah sepanjang masa. Dari mulai kapan sampai kapan? Dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat. Beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik pahalanya dibandingkan orang beramal dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat, sepanjang masa. Luar biasa. Allahu Akbar. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jangan bermacam-macam, jangan tidur, jangan malas-malasan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apalagi sampai maksiat, apalagi sampai nonton acil-acil berjoget. Ya, Jibril turun, pian nonton acil berjoget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berkata Abu Bakar Al-Warraq, seorang ulama ahli tafsir. Dinukil perkataannya oleh Imam Al-Qurtubi. Kana mulku Sulaiman alfa syahr. 500 syahr. Wa mulku Dzulqarnain 500 syahr. Fasara mulkuhuma alfa syahr. Adalah kerajaan Nabi Sulaiman lamanya sekitar 500 bulan. Kerajaan Raja Dzulqarnain lamanya selama 500 bulan. Berarti 2 masa kekuasaan Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain 1000 bulan. Berarti orang yang beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik, mendapatkan pahala lebih baik daripada memiliki kekayaan seperti kekayaan Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain yang berkuasa selama 1000 bulan. Yang beramal ibadah tepat pada Lailatul Qadar lebih baik pahalanya dibandingkan mendapatkan kekayaan Raja Nabi Sulaiman dengan kekayaan Raja Dzulqarnain. 3. Yang keempat, penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, 2 sahabat Nabi ahli tafsir. Mereka mengatakan, zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min Bani Israel labisa silaha wa ghaza fi sabilillah alfa syahr fa'ajibal muslimuna min dhalik fanazalatil aya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr khairu min alfi syahr. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan tentang seorang dari Bani Israel berjihad mengangkat senjata melawan musuh selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Tugasnya cuma berjihad, kerjaannya cuma jihad. Kaum muslimin takjub dengan amalan tersebut. Kenapa takjub? Karena al-jihad dzirwatu sanamil Islam. Jihad adalah ibadah yang paling tinggi dalam agama Islam. Ini berjihad selama 83 tahun 4 bulan. Kaum muslimin takjub dengan amalan tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada mendapatkan pahala berjihad selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Luar biasa. Benar-benar sabda Rasulullah SAW.
Orang benar-benar merugi. Bahkan saya bisa katakan yang tidak beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tidur-tiduran, tidak menggunakan sebaik-baiknya ibadah, maka seperti tidak masuk Ramadan. Benar-benar merugi. Maka rubah. Karena kenapa saya tekankan ini? Kita di sebuah negara yang tidak membiasakan untuk mengagungkan 10 malam terakhir. Kalau di negara lain sana, di Konoha sana, itu kalau sudah ada urusan di bulan Ramadan, batas waktunya cuma tanggal 20 Ramadan. Habis itu libur sampai tanggal 10 Syawal. Tanggal 11 Syawal baru masuk lagi. Itu kebiasaan orang. Jadi kalau Anda punya urusan di kantor ini, kantor ini, kantor ini, harus sebelum tanggal 20. Karena 21 libur. Tidak ada yang ngantor. Sedangkan kita tidak seperti itu. Kita tidak dibiasakan dengan seperti itu. Bahkan seperti yang sudah saya ungkap tadi. Bahkan di negara kita ada budaya-budaya yang mungkin menyibukkan dari beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudik, baju hanyar, kacang hanyar, melinju hanyar, ketupat hanyar. Ya, kita tidak terbiasa dengan lingkungan itu. Makanya saya tadi sebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rubah Pak kebiasaan itu. Jangan main-main. 4 itu saja sudah istimewa. Yang kelima, Ali bin Abi Thalib menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Urwah bin Zubair rahimahullah. Mereka berdua menafsiri Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Kata mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arba'atan min Bani Israel abadullah 80 sanah wa lam ya'suhu tarfata ain. Ada Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 orang nabi dari Bani Israel. Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Hizqil, Yusha' bin Nun. Mereka ini ahli ibadah dari Bani Israel. Seorang nabi beribadah kepada Allah 80 tahun, 1000 bulan. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun. Kemudian datang Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah lam ya'sullaha tarfata 'ain. Falaqad anzalallahu 'alaika khairan min dhalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, umatmu takjub dengan amalan 4 orang nabi yang beribadah kepada Allah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu suatu yang lebih baik daripada amalan 4 orang nabi tersebut. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa maknanya? Berarti beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Jangan main-main para ikhwan dengan Lailatul Qadar. Siapkan diri, siapkan tekad, siapkan niat. Buat suasana di keluarga, memang malam ini, tahun ini wajib kita beribadah. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itu keberkahan Ramadan. Maka poin pertama saya menyambut bulan Ramadan, sukacita. Buat status sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pahami baik-baik tentang Ramadan. Salah satu pengetahuan kita tentang Ramadan, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, sehingga kita mengagungkan untuk masuk bulan Ramadan. Pengetahuan yang kedua tentang Ramadan adalah Ramadan syahrul ibadah wa ta'at. Ramadan adalah bulan memperbanyak ibadah, bulan
memperbanyak ibadah sholat, bulan memperbanyak ibadah puasa, bulan memperbanyak ibadah sedekah zakat, bulan memperbanyak ibadah umroh, bulan memperbanyak baca Quran, bulan memperbanyak doa, bulan memperbanyak zikir, bulan memperbanyak amal-amal saleh apapun. Bulan ibadah. Yakini itu baik-baik. Dalilnya apa Ustaz? Bahwa Ramadan bulan memperbanyak ibadah. Tadi hadis yang saya sebutkan riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan. Wahai pencari pahala, sambut bulan Ramadan. Sekarang waktunya memperbanyak ibadah. Sekarang waktunya memperbanyak ibadah. Sekarang waktunya memperbanyak duduk di dalam masjid. Berzikir, baca Quran, lebih banyak duduk di dalam masjid. Sekarang waktunya lebih banyak menadah tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap para dai, para ustadz tidak perlu untuk mengucapkan kepada umatnya tentang jangan beribadah cuma dalam bulan Ramadan. Itu nanti dibicarakan. Kapan? Setelah Ramadan. Sekarang yang mungkin tidak pernah tahu karpet masjid warnanya apa, tidak mengapa dia masuk dalam bulan Ramadan. Yang mungkin tidak pernah puasa, dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang mungkin tidak pernah sholat tahajud dan witir, tidak pernah dia kerjakan selama hidupnya, tidak mengapa dia tarawih. Ya, jangan dibicarakan, wah semangatnya cuma Ramadan. Nanti, itu nanti di bulan Syawal. Memang waktunya sekarang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat beliau dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW manusia paling dermawan, tidak bakhil, paling dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan memperbanyak ibadah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini ada beberapa pembicaraan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, fikih-fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Yang pertama, dahulukan yang paling wajib sebelum selanjutnya. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan seperti salat 5 waktu. La yujdi wa la yanfa' as-siyamu ma'a tarqis salah. Tidak berguna, tidak bermanfaat, wala yasih, dan tidak sah puasa dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Allah berfirman, "Wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna shalah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Surah At-Taubah ayat 54. Dan tidak ada yang menahan dari mereka, diterima dari mereka amal ibadah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Yang meninggalkan sholat menurut pendapat yang dikuatkan kafir, bahkan dengan kesepakatan para sahabat. Berkata seorang tabi'i, Syaqiq bin Abdullah, beliau mengatakan, kanu la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufr ghairas salah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran kecuali salat. Maka hati-hati. Ini fikih ibadah yang pertama, dahulukan yang paling wajib sebelum selanjutnya. Yang kedua, dahulukan yang sunnah, dahulukan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Perhatikan solat wajib sebelum solat tarawih. Sebagian orang karena mengejar masjid yang di sana imamnya bagus, padahal rumahnya jauh dari masjid itu, akhirnya dia berjalan, dapat macet, terlambat solat isya, dapatnya solat tarawih. Salah.
Dahulukan amalan wajib sebelum amalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan yang paling aku cintai dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Maka dahulukan yang wajib. Ini fikih beribadah yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalkan amalan sunnah, bukan amalan bid'ah. Amalkan amalan sunnah, bukan amalan bid'ah dalam bulan Ramadan. Karena yang paling utama adalah mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sesuai, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Yang ketiga, yang keempat, fikih beribadah dalam bulan Ramadan adalah yang penting istiqamah sampai akhir Ramadan. Bukan hanya sekedar banyak. Yang penting istiqamah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amalan yang dikerjakan terus menerus meskipun sedikit. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mengamalkan amalan, maka beliau tetapkan amalan tersebut terus istiqamah sampai akhir Ramadan. Ini fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Kenapa kita sebutkan ini? Karena Ramadan syahrul ibadah, bulan memperbanyak ibadah. Yang kelima, perhatikan kualitas amal. Bagaimana amalan saya diterima, bukan hanya sekedar bagaimana saya beramal. Bagaimana amalan saya, puasa saya, tarawih saya, sedekah saya, baca Quran saya, doa saya, sholat saya diterima. Bukan hanya sekedar saya puasa, tarawih, baca Quran, doa, sholat. Bukan. Bagaimana diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak semua yang berpuasa diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaim hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ini menunjukkan sangat banyak dan pasti terjadi. Berapa banyak orang yang berpuasa, pahala puasanya hanya lapar dan haus, nol pahalanya, nol, lapar dan haus saja, tidak ada pahala. Walau sekian 0,000000001%, nggak ada, cuma lapar dan haus. Itu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dapat lapar dan haus, dan itu banyak. Maka bagaimana kita memikirkan bagaimana kualitas amal? Para ulama mengatakan, di antaranya Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jadilah kalian orang yang lebih perhatian amal diterima oleh Allah dibandingkan beramal itu sendiri. Sekarang harus naik, bukan hanya sekedar puasa, tapi bagaimana puasa saya diterima. Jadi ibadahnya itu harus naik kelas tahun ini. Bukan hanya sekedar saya terawih, tapi terawih saya diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar bersedekah, bukakan puasa, tapi bagaimana sedekah dan bukakan puasa orang saat berpuasa di waktu berbuka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus naik tingkatan di zaman sekarang. Bukan hanya sekadar beramal, tetapi bagaimana amalnya diterima. Para ulama salaf mengatakan, al khaufu 'alal amal alla yutaqabbal ashaddu minal amal. Takut amalan tidak diterima ini lebih berat daripada beramal itu sendiri. Kan capek, Pak. Kita sudah lapar, haus, cuaca panas begini, menahan makan, minum, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, ternyata
Setelah dikalkulasi pahala di akhir puasa nol. Capek. Nol, benar-benar nol. Tidak ada nol, persennya nggak ada, nol. Maka hati-hati. Ibadah, fikih beribadah yang keenam adalah mengerjakan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Nah, hati-hati nih. Apa saja amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan? Amalan banyak. Kita ingin amalan inti dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini, Pak, harus dikerjakan dengan cara mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan. Jangan sampai masuk ke dalam orang-orang yang melalaikan sholat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang mana mereka lalai dari sholatnya. Jangan sampai terjadi lalai dari sholat di dalam bulan Ramadan. Nihil pahala puasanya. Lalai dari sholat. Apa orang yang lalai dari sholat? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, an fi'liha bil kulliyah, yaitu yang tidak pernah sholat sama sekali. Yang kedua, salliha marratan wa yatrukuha marrat. Kadang sholat, kadang tidak. Ini lalai sholat. Yang ketiga, an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an. Mengerjakan sholat di luar waktunya, terlambat, subuh jam 7. Ini enggak manfaat puasanya. Sedih banget. Pernah saya orang, gara-gara saya ceramah seperti ini, dengan karunia dari Allah, ada orang habis pagi-pagi nangis dia habis-habisan. Ustadz, habis pahala puasa saya, Ustadz. Subuh saya terlambat jam 7, Ustadz. Harus merasa ada seperti itu, merasa rugi saat melalaikan sholat di bulan Ramadan. Terutama nih bukber, buka bersama, reuni TK, reuni SD, hati-hati, bukber. Sholat maghribmu hati-hati. Kalau ternyata di dalam bukber itu sholat maghribnya terlambat, di luar waktu 5 menit lagi sebelum isya, bahaya puasamu. Kalau ternyata di dalam tempat bukber tersebut ada musik, ada ikhtilat, tidak usah ikut. Bahaya puasamu. Capek kita. Ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi para pendakwah sebagian ini saya rahasia kadang-kadang di grup-grup WhatsApp para ustadz, kadang-kadang kalau seandainya sudah bulan Ramadan mereka satu-satu mundur dari grup WhatsApp. Mohon izin keluar grup, nanti Syawal kita ketemu lagi. Mohon izin keluar grup, nanti Syawal ketemu lagi. Kenapa? Nyibukkan diri. Ya, hati-hati sholat. Kemudian keluar, sholat di luar waktu, sholat di akhir waktu. Sholatnya orang munafik. Tilka salatul munafik. Rasulullah SAW ulangi 3 kali. Itu sholatnya orang munafik. Bagaimana? Yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia menunggu matahari, kalau sudah azan asar dia tunggu matahari. Jika benar-benar mau terbenam matahari, seperti di antara 2 tanduk setan. Saya ketika baca hadis ini, saya belum mendapatkan syarah yang luar biasa. Ketika seperti di antara 2 tanduk setan, kok bisa? Gimana gambarannya? Ternyata dengan zaman yang begitu modern sekarang, kamera di mana-mana, terlihat, pernah saya lihat di internet, matahari jika mau terbenam, kemudian dilihat dari atas lautan, dia seperti 2 tanduk setan. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menambah keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan beliau berbicara tentang fajar. Fajar dusta itu seperti zanabus sarhan, seperti ekor serigala. Ekor serigala itu dia tegak. Begitulah fajar dusta.
Dia muncul, kemudian dia naik ke atas dan hilang. Coba antum perhatikan bagaimana ekor serigala, pasti dia tegak. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menambah keimanan. Kembali kita ke permasalahan tadi. Hati-hati, sholat 5 waktu. Ini penting sekali. Amalan inti dalam bulan Ramadan. Tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak sah puasa yang melalaikan sholat. Amalan pertama. Amalan kedua, amalan inti bulan Ramadan, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Bukan hanya sekedar menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tidak. Berpuasa yang karena iman dan berharap pahala. Karena itu yang disebutkan dalam hadis, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, berharap pahala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Apa maksudnya berpuasa karena iman? Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, berpuasa karena iman maksudnya adalah al-i'tiqad bi fardhiyati shaumi, meyakini di dalam kalbu kewajiban puasa Ramadan. Jadi saya pesan Pak, saat seseorang berpuasa, saat sahur, saat berbuka, saat berpuasa, maka yakin, oh ini wajib dari Allah, saya tunduk kepada Engkau ya Allah. Saya sedang mengerjakan kewajiban ini ya Allah. Yakin itu dalam kalbu. Bukan hanya sekedar, kata orang Banjar, ikut umpat kambing tumbur. Ya, umpat kambing tumbur. Orang puasa ikut puasa, orang sahur ikut sahur. Tapi dia tidak meyakini dalam kalbu kewajiban puasa itu. Ihtisaban, nah ini yang menarik. Ihtisaban, berharap pahala bahasa Indonesianya. Kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-8, abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 388 Hijriah. Beliau mengatakan, azimatan, berpuasa dengan tekad yang kuat, yarghabu fi thawab, menginginkan pahala dari puasa tersebut, ghaira mustathqilin li siyamih wala mustatilin li ayyamih, tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang saat harinya. Jam berapa lah, lawas lagi puasa nah. Jauhi perkataan itu saat puasa. Haus benar, nah jauhi. Harus bertekad ingin mendapatkan pahala puasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang ketiga, tarawih. Sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Itu amalan inti bulan Ramadan. Meskipun hukumnya sunnah, tetapi dia amalan inti dalam bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu, yang akan dan telah lalu. Kemudian yang keempat, bersedekah. Amalan inti bulan Ramadan bersedekah, yang diluaskan rezekinya. Silahkan sedekah sebanyak-banyak, bukakan puasa orang sebanyak-banyaknya. Itu amalan inti. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-saimi syai'an. Siapa yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini bersedekah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai diceritakan sedekahnya oleh Abdullah bin Abbas. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Ini perhatikannya. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat dermawan melakukan amal-amal baik dalam bulan Ramadan, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Antum lihat angin berhembus sekarang. Pernah dia berhenti? Enggak. Begitulah gambaran sedekahnya Rasulullah SAW. Hari per harinya tidak pernah berhenti. Terus. Ya. Bulan dermawan sekarang. Bulan yang bulan sedekah. Yang kelima, bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Amalan inti bulan Ramadan, memperbanyak bacaan Al-Quran. Banyaki hataman Al-Quran.
Ya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang paling utama di dalam bulan Ramadan dibaca adalah Al-Quran, bukan manakiban, bukan ratiban. Al-Quran baca. Banyaki membaca Al-Quran dan hatamkan Al-Quran. Karena para ulama di antaranya Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Jika telah masuk dalam bulan Ramadan, dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang. Banyaki baca Quran. Dan setelah ini tidak ada pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih afdal? Banyak hataman Al-Quran tapi tidak faham, tapi tidak hatam Quran tapi baca tafsirnya. Ini biasanya pertanyaan timbul dari orang-orang pangulir. Hatam kada, tahu tafsirnya kada juga. Ya. Lihat yang ngaku-ngaku madhab Syafi'i. Lihat Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bercerita tentang gurunya. Kana Syafi'i rahimahullah idza dakhala Ramadan yakhtimul Qur'ana 60 khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah kalau sudah masuk bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Berarti satu hari 2 kali hatam, berarti 60 juz. Kok bisa? Bisa. Bagi yang lancar. Makanya saya sering mengatakan, bukan saya merendahkan, menghina, mencela, tidak. Orang yang paling sedih ini sebenarnya motivasi. Orang yang paling sedih, paling merasa rugi saat bulan Ramadan yang belum lancar baca Quran, yang tidak pernah menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Berpuluh-puluh kali dalam hidupnya mendapati Ramadan, tidak pernah satu kali pun dihatam dalam Quran. Hatam Quran dalam Ramadan. Bisa lancar, asalkan lancar. Makanya kalau ada yang tergugah dengan perkataan ini, setelah ini ya miliki tekad, niat. Pokoknya tahun depan saya harus lancar baca Quran. Belajar dari sekarang. Panggil guru privat. Saya harus lancar baca Quran sebelum masuk Ramadan tahun depan. Kalau masih hidup. Harus punya tekad. Ustadz, lancarnya seapa? Kalau ingin kita bisa beri standarisasi, ini contoh saja, tidak mesti harus seperti itu. Contoh, selancar Imam Sudais di Mekah. Lancar tuh ngarannya 1 juz setengah jam. Setengah juz 15 menit, itu lancar ngarannya. Ya. Kalau sudah pian 1 juz setengah jam, bisa seperti Imam Syafi'i. Bisa seperti Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Beliau diceritakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kana Qatadatu rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi 7. Adalah Imam Qatadah rahimahullah menghatamkan Al-Quran setiap sepekan. Bisa. Bagaimana caranya? Bisa, dan bapak ibu masih bisa ngantor, masih bisa bergaul dengan anak istri, masih bisa berdagang, berusaha, bisa. Habis subuh setengah juz, habis zuhur setengah juz, habis habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, 3 juz sudah. Habis maghrib kada usah gini, masih banyak juz-juz lain. Juz mangga, juz ini. Buka puasa loh kisahnya. Habis isya taraweh 2 juz, 5 juz per hari, 6 hari hatam. Itu amalan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i, murid terbesar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setiap
selain bulan Ramadan setiap pekan hatam. Lalu bagaimana kalau sudah masuk bulan Ramadan? Idza dakhala Ramadan yakhtimu fi kulli thalath. Kalau sudah masuk bulan Ramadan menghatamkan per 3 hari. Berarti 10 10 10. Habis subuh 2 juz 1 jam. Maka ulun tadi berkisah 1 juz setengah jam. Berarti 2 juz 1 jam. Dari jam 6 sampai jam 7 masih bisa ngantor ya. Dari jam habis zuhur 2 juz, habis asar 2 juz, habis tarawih 4 juz, 10 juz. Syaratnya apa? Lancar. Selancar Imam Sudais di Mekah. Ya, beda, ini mohon maaf, saya tidak mencela. Beda dengan orang yang baca Qur'annya wa mana'ahu. Wah, ini sampai Dajjal datang ada hatam-hatam. Ya. Dan rugi para ikhwah. Coba pian berpuluh-puluh tahun jadi seorang muslim belum lancar baca Quran. Mulai tekad. Masalahnya saya pernah mendapat ada seorang kawan saya. Waktu saya masih di Arab Saudi, beliau bekerja juga. Beliau mengatakan, Ustadz, saya ingin deh hatam Quran. Saya bisa baca Quran tapi nggak lancar. Saya bilang, jika antum sabar, setiap maghrib datang ke sini. Datang dia, setiap maghrib. Habis capek itu padahal, habis kerja karena kerjanya juga berat. Jadi chef di hotel bintang 5 di Arab Saudi. Capek baca Quran. Nggak sampai setahun selesai, lancar dia. Habis itu ngilang orangnya. Saya biarkan saja. Datang Ramadan dia telepon, Ustadz, alhamdulillah dengan karunia dari Allah, ini adalah hataman yang kedua saya di dalam hidup saya selama Ramadan. Indah para ikhwan. Hatamkan Quran. Contoh para nabi, contoh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Saya punya santri tahun lalu kita punya program menghatamkan Quran setiap 5 hari. Berarti dia selama Ramadan menjadi 6 kali hatam. Alhamdulillah ada yang 3 hari hatam. Itu di pesantren sampai rumah dihancur oleh orang tuanya dengan dalih kasihan. Diberi handphone, tontonkan ini. Sayang. Amalan inti Ramadan baca Quran. Kemana-mana bawa Quran. Mushaf. Ini saya di handphone saya ada 4 aplikasi mushaf. Tapi kada pernah hatam-hatam. Nah, ini kan aneh kadang-kadang. Aplikasi tentang mushafnya banyak. Ada yang bisa searching ayat, ada yang bisa lihat tafsirnya, ada yang bisa ini, bisa ininya. Tapi nggak pernah hatam. Itu semakin besar dosanya di sisi Allah kelak. Kenapa? Saranaku sudah bari. Sarana saya sudah kasih. Tetapi mana buktinya? Mana prestasi ibadahnya? Ini amalan baca Quran. Yang selanjutnya, amalan inti bulan Ramadan berumrah. Yang diluaskan rezekinya jangan ragu berumrah dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Kemudian amalan inti bulan Ramadan yang lain, dan ini menarik subhanallah, adalah banyak berdoa. Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir, amalan inti bulan Ramadan adalah banyak berzikir. Ini ada penjelasan menarik. Kita ini kan puasa, seluruh dari kita insya Allah masuk bulan Ramadan, Allahumma amin. Kemudian kita puasa. Puasa kan amalannya sama, nggak ada bedanya. Seluruh dunia amalan orang puasa sama. Menahan makan, minum, kemudian berjima dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Amalannya sama.
Mau yang di Balikpapan, mau yang di Banjar, mau yang di Papua, mau yang di Amerika, amalannya sama. Lalu apa yang bedakan amalan ulun dengan pian? Apa yang bedakan antara fulan dengan fulan puasanya? Dan ini pernah ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyus saimina a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, orang yang berpuasa mana yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling besar puasanya di antara orang-orang yang berpuasa, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Maka puasa-puasa amalan intinya salah satunya adalah memperbanyak zikir. Ulun ulanglah mendirikan sholat, berpuasa karena iman dan berharap pahala, sholat tarawih karena iman dan berharap pahala bersama imam sampai selesai. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak hataman Al-Quran, memperbanyak doa. Yang ketujuh umroh dalam bulan Ramadan. Yang ketujuh memperbanyak berdoa. Yang kedelapan memperbanyak zikir. Yang kesembilan yang terakhir amalan inti dalam bulan Ramadan, i'tikaf, untuk berburu Lailatul Qadar. Meskipun tidak wajib, tetapi tentu suasana masjid tidak sama dengan suasana rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama para lelaki. Isi masjid-masjid, rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau 10 hari terakhir sibuk mudik, sibuk makanan hanyar, baju hanyar, sibuk, isi dengan 10 malam terakhir dengan mengisi masjid-masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tentang pengetahuan kita tentang Ramadan, tadi yang pertama syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Yang kedua syahrul ibadah, bulan memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, syahrut taqwa, bulan Ramadan, bulan bertakwa. Dan ini penting sekali. Kita tidak ingin puasa kita cuma dapat lapar dan haus karena tidak bertakwa. Kita tidak ingin puasa kita tidak diampuni karena tidak bertakwa. Kita tidak mendapat Lailatul Qadar, beramal ibadah lebih baik daripada 1000 bulan yang tafsirannya sudah saya jelaskan tadi, karena tidak bertakwa. Hati-hati. Dan saya pesan, ada perkataan menarik dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan begini, Al-kuffar a'lamu bi sya'ni Ramadan min ba'dil muslimin. Orang-orang kafir kadang-kadang sebagian dari mereka lebih paham tentang agungnya bulan Ramadan dibandingkan sebagian dari kaum muslimin. Apa buktinya? Orang-orang kafir lebih paham tentang agungnya bulan Ramadan dibandingkan sebagian dari kaum muslim. Buktinya mereka di dalam bulan Ramadan menyediakan acara-acara yang menarik kaum muslimin dan melalaikan kaum muslimin dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan Ramadan. Lihat sinetron, lihat tontonan, lihat alat-alat di zaman sekarang. Wallahi Pak, saya katakan, kalau jangan taruhan dengan Ramadan. Mungkin ini Ramadan terakhir Pak. Jadikan ini adalah bekal terindah kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur tidak tahu. Ramadan syahrut taqwa. Saya akan sebutkan hal-hal yang menunjukkan tidak takwa di dalam bulan Ramadan, dan ini sangat tercela dalam bulan Ramadan. Yang pertama, saya sebutkan hadisnya saja baru kita ambil di situ poin-poinnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, satu, dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, memanipulasi, apapun. Dua, dan perbuatan kebodohan,
3. Seperti ngadu domba, ghibah. Ya. Ghibah. Dan termasuk daripada menghibah adalah ikut-ikutan di dalamnya. Saya kemarin ditanya oleh orang, menarik pertanyaannya. Ustadz, bagaimana ya kita ini kan bertetangga. Kadang ada Ustadz di depan saya tetangga sukanya ghibah saja. Misalkan nih Ustadz, saya di sini, rumah dia di depan saya. Kadang-kadang ini anak sama ibu duduk di depan rumah. Kena ada orang lewat. Wah itu janda kalau tuh, hanya anak bercerai pinanya tuh. Jadi ibu sama anak ini berkisah. Kita mendengar, kadang-kadang kita ikut tertawa, dosa enggak Ustadz gitu. Setiap yang lewat dikomentari, kita yang dengar. Maka saya bilang haram untuk ikut mendengar dan ikut menertawakan, karena termasuk dosa ghibah. Ini kebodohan. Ini sangat mengurangi pahala puasa Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ghibah yakhriqus shaum. Ghibah menghancurkan pahala puasa. Bahkan sebagian mengatakan membatalkan puasa, meskipun itu pendapat lemah. Maka kalau orang mengerjakan ini puasa-puasa, Allah tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada pahala puasanya. Yang keempat dan kelima, hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu cuma menahan makan, minum, tetapi puasa menahan perbuatan laghu. Laghu adalah perbuatan sia-sia. Mendengarkan musik, perbuatan melalaikan maksud saya. Melalaikan, mendengarkan musik. Kemudian nonton film, main game. Maka yang main game jenggotan lah pulang. Ya. Kemudian tidur sepanjang hari. Kemudian main yang melalaikan apapun. Dan saya sedikit ingin mengatakan masalah musik dan nyanyian. Selawatan itu adalah ibadah. Ibadah agung. Allah berselawat, para malaikat berselawat, kita orang beriman diperintahkan untuk berselawat. Tetapi bukan selawat yang disyariatkan apabila dibarengi dengan musik dan nyanyian. Apalagi laki-laki dan perempuannya berjoget-joget. Perempuannya joget erotis, lakinya mengibar bendera. Bukan selawat yang disyariatkan. Kemudian bukan selawat yang disyariatkan apabila itu cuma kasidah. Itu berarti bernyanyi, bukan berselawat. Apalagi dibarengi dengan musik. Dan itu semua melalaikan. Dahulu ada sebagian di negeri ini, kemana kita masuk sebuah tempat perbelanjaan, di mana saja, bahkan sampai di masjid saya pernah dengar diputar itu lagu di masjid, sahur bujur kada? Ya, sahur diputar lagu. Subhanallah, ini harus diingatkan, tidak benar. Itu rumah Allah, diizinkan hanya untuk yuzkaru fiha ismullah, dizikiri Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, berdoa di dalamnya, baca Quran di dalamnya, bukan diperdengarkan melalui mik masjid lagu-lagu kasidah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Yang keempat, melalaikan, dan alangkah banyaknya hal yang melalaikan di zaman sekarang. Apalagi melalaikannya isinya dosa. Scroll media sosial, melihat acil-acil bergoyang. Ramadan. Subhanallah. Hati-hati para ikhwan. Yang kelima, rafath. Sesungguhnya puasa menahan dari hal yang melalaikan dan rafath. Apa itu rafath? Lihat, perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ar-rafath al-kalamul fahish, perkataan kotor, porno.
Satu. Ini yang sering di komentar-komentar Facebook, Instagram yang kotor-kotor, hati-hati. Itu rafath. Yang kedua, wa yutlaqu 'alal jima', perkataan yang mengandung tentang hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang. Yang ketiga, wa yutlaqu 'ala muqaddimati, atau segala pendahuluan yang menuju kepada jima'. Yang keempat, wa yutlaqu 'ala dzikrihi minan nisa', atau segala perkataan yang mengandung hawa nafsu seksual laki-laki kepada perempuan. Di grup-grup WhatsApp laki-laki, hati-hati yang sering membicarakan perempuan. Pinanya di kampung kita ada janda pulang seikung tuh. Jauhi. Ramadan jauhi. Ya. Karena itu membuat hawa nafsu seksual. Hati-hati. Yang keenam, yang terakhir, yang menunjukkan tidak takwa di dalam bulan Ramadan adalah yaitu berkelahi, bertengkar, berteriak-teriak karena marah-marah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan sakhab. Apa itu sakhab? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, as-siyah ma'al khisam, berteriak sambil bertengkar. Dan itu memang tabiatnya orang yang sedang berpuasa, suka marah. Kenapa? Lapar, haus. Kadang kau disenggol sedikit, apa ya kamu? Tampar kakak. Ya, nggak bisa disenggol sedikit. Kenapa? Karena lapar, haus. Ini kejadian. Ini misalnya saya duduk di sini, itu horden biru itu Ka'bah. Ini di piringan Ka'bah ceritanya. Bulan Ramadan. 5 menit atau 10 menit sebelum buka, tepat 2 saf di depan saya bertengkar hendak berkelahi. Orang Arab. Saya bilang subhanallah, benar sabda Rasulullah SAW. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Jika salah seorang di antara kalian saat berpuasa diajak berkelahi, dicaci, dimaki, diajak berkelahi, maka ucapkan maaf, aku sedang berpuasa. Tapi jangan ditamparin Mbah Tok. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, saya kira tidak perlu pertanyaan ya, sudah 1 jam 30 menit. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan. Dan sebelum saya cukupkan, saya katakan selamat datang Ramadan Mubarak 1444 Hijriah. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan sampai akhirnya kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.